Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film action dari Jepang berjudul The Blood of the Wolves yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang detektif yang melakukan investigasi untuk memecahkan teka-teki tentang busuknya dunia Yakuza. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Tetapi sebelumnya Mimin sarankan siapkan dulu cemilan dan tisu basahnya karena film ini banyak mengandung tayangan menegangkan. Film dimulai dengan seorang pemuda yang sedang dikeroyok oleh sekelompok preman. Mereka memaksanya untuk memakan kotoran babi dan bahkan memotong jari kelingkingnya. Ternyata itu adalah hukuman atas dugaan kejahatannya. Ia mengaku telah mencuri uang tersebut dari perusahaan keuangan PBB yang mengatakan kalau itu adalah rencananya sendiri. Film pun maju ke 4 bulan setelahnya, di mana Agustus 1988 di Korea, di kantor polisi seorang pemuda bernama Hyoka sedang membuatkan es serut untuk seniornya yang bernama Sogo Ogami yang sedang menginterogasi seorang perempuan. Keduanya sedang menyelidiki tentang kasus orang hilang yang ternyata itu adalah si pria yang sedang dikeroyok tadi. Meskipun ia selalu diperlakukan seperti pelayan oleh Sogo, akan tetapi ada juga seniornya di kantor polisi yang selalu mendukungnya agar terus tekun dan bekerja keras. Seniornya juga menjelaskan perilaku Sogo mungkin tidak lazim, tetapi ia masih sangat terampil dan kompeten dalam menyelesaikan kasusnya. Setelah Sogo selesai dengan urusannya, ia lalu mengajak Hyoka pergi ke kasino dan memberikannya tantangan untuk melawan salah satu pengunjung yang berbadan besar. Hyoka pun menerimanya dan memulai mengajaknya berduel, namun ia kalah telak dan dirinya dihajar habis-habisan. Ketika nyawanya sedang di ujung tanduk, tiba-tiba Sogo membantu dan memisahkan mereka. Pria tersebut ternyata anggota klan Yakuza Kakomura bernama Sumo. Sogo kemudian menanyainya tentang orang yang hilang tersebut, tetapi Sumo menolak untuk menjawabnya. Ia mengatakan lebih baik mati daripada mengkhianati klannya. Setelah kejadian tersebut, Sogo membawa Hyoka ke apotek terdekat untuk mengobati lukanya. Lalu Hyoka pun protes karena dirinya telah dijadikan tumbal. Sogo kemudian menjelaskan tentang perseteruan antara klan Kakomura dan klan Odani, di mana klan Odani telah merusak bisnis keuangan ilegal PBB milik klan Kakomura. Jadi mereka harus menghentikan keduanya sebelum terjadi peperangan. Setelah perawatannya selesai, mereka kembali ke kantor polisi. Lalu mereka kemudian membuat rencana untuk menggeledah kantor klan Kakomura dengan memanfaatkan kasus orang hilang tersebut. Namun karena kekurangan bukti, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Malamnya terjadi ketegangan antara klan Odani dan klan Kakomura yang disebabkan oleh dua anggota klan Kakomura yang telah memasuki wilayah klan Odani. Sempat terjadi perdebatan sengit yang diakhiri dengan perkelahian antara keduanya. Keesokan harinya, Sogo dan Hyoka pergi menemui Moritaka, salah satu petinggi klan Odani. Sogo yang kesal dengan kejadian semalam memukuli Nagakawa, lalu ia menjelaskan kalau klan Kakomura hanya memprovokasinya. Ia juga meminta Moritaka untuk bersabar selagi pemimpin mereka berada di dalam penjara dan mengatakan kalau ia sudah mempunyai sebuah rencana untuk menjatuhkan klan Kakomura. Moritaka kemudian memberikan sebuah amplop yang berisikan uang. Hyoka yang melihat kejadian tersebut merasa kaget dan kecewa kepada seniornya. Malam harinya, Moritaka mengajak mereka untuk meminum dan bergaul di rumah bordir. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba anggota klan Kakomura, Takashi dan Suzuki datang ke sana. Ketegangan pun terjadi, namun untungnya pertengkaran fisik pun dapat dihindari. Setelah kembali ke rumahnya, Hyoka menuliskan semua kejadian yang ia alami hari ini di buku diarinya. Ia kemudian pergi ke tempat laundry. Di sana ia menunggu sembari makan ramen. Lalu tiba-tiba si pegawai apotek datang. Ia membantu Hyoka memperbaiki perbannya dan memberi nasihat untuk jangan terlalu dekat dengan seniornya karena ia orang yang sangat berbahaya.
と大げさじゃ。4よ。Keesokan harinya Sogo dan Hyoka melanjutkan penyelidikannya. Mereka mendatangi toko kelontong wanita tua dan menanyakan tentang si pria hilang tersebut. Namun tak banyak informasi yang didapat dari sana. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke panti pijat. Di tempat itu juga mereka tak terlalu banyak mendapatkan informasi. Tujuan mereka selanjutnya adalah markas salah satu sekutu klan Kakomura di pusat kota Hiroshima. Setibanya mereka di sana, mereka terkejut melihat Yoko yang sedang memegang senapan dan hendak menembak suaminya karena ketahuan telah berselingkuh. Lalu Sogo dengan cepat pergi untuk menenangkannya. Setelah melewati kejadian tersebut, Ginji memberinya informasi penting tentang seorang hilang. Ia mengatakan kalau pada bulan April, klan Kakomura telah membuat keributan di sebuah hotel terdekat dan mereka menembak seorang laki-laki. Setelah mendengar itu, mereka berdua pergi ke tempat tersebut, namun mereka tak disambut dengan ramah. Di sini Sogo mulai menyusun rencana untuk menyusup. Ia kemudian mulai membakar sebagian bangunan yang menyebabkan para staf pekerja mulai kepanikan. Mereka berhasil menyelinap ke dalam. Ia memerintahkan Hyoka untuk mengambil rekaman CCTV. Pada awalnya Hyoka merasa ragu untuk menuruti perintahnya, namun gara-gara ada sedikit konflik yang menyebabkan Hyoka memukuli Sogo sampai pingsan, akhirnya ia menuruti permintaan seniornya tersebut. Di kantor polisi mereka semua menonton rekaman CCTV dan mendapatkan bukti kalau memang betul orang-orang klan Kakomura yang telah menculik Uesasawa. Malamnya klan Kakomura mengadakan pesta minum di rumah bordir. Mereka meminta madam Rika untuk melayani mereka yang menyebabkan Takashi cemburu. Ia merasa marah karena madam Rika telah diperlakukan tidak baik. Karena dilahap kemarahan, ia mulai menyerang anggota klan Kakomura sendirian. Karena kecerobohannya, ia pun menjadi babak belur dan berakhir ditembak mati. Di tempat lain, Hyoka bertemu kembali dengan Momoka. Lalu Momoka mengajaknya untuk berteduh di rumahnya. Di sana ia mengetahui fakta kalau Momoka sedang seorang janda. Ia bercerai dengan suaminya yang sangat kasar dan mempunyai banyak masalah. Setelah obrolan singkat itu, Momoka kemudian mengajaknya untuk menginap. Hyoka yang mendengar hal itu mendadak gugup. Dan untuk menghilangkan kegugupannya, ia meminta izin pergi keluar untuk membeli bir. Saat sedang membeli minumannya, ia mendengar suara tembakan dan tiba-tiba seorang pria dari klan Odani berlari ke arahnya. Melihat kejadian itu, tanpa ragu Hyoka langsung mengejar dan menangkapnya. Sogo yang mendengar kejadian itu sangat marah dan menjelaskan kalau yang dilakukan oleh klan Odani tersebut semata-mata hanya balas dendam untuk kematian temannya yang telah dibunuh klan Kakomura. Kemudian dengan berat hati ia pergi ke markas klan Kakomura untuk memperingati mereka supaya tidak mengambil tindakan yang menyebabkan kericuhan. Di hari berikutnya, Sogo pergi mengunjungi bos klan Odani yang berada di penjara untuk meyakinkan kalau dirinya lah yang akan menghancurkan klan Kakomura. Setelah membuat kesepakatan dengan bos utama, Sogo juga meminta Moritaka untuk tidak terpancing emosi lagi. Alih-alih menurutinya, Moritaka memberinya waktu 3 hari untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Dan jika gagal dalam misinya itu, klan Odani akan mengambil tindakannya sendiri. Hyoka yang sudah merasa terganggu dengan tindakan yang diambil oleh seniornya itu memutuskan untuk pergi ke Hiroshima Mabes Polri untuk melaporkannya. Namun si atasan tidak puas dengan laporan-laporan tersebut. Jadi ia menyuruh Hyoka untuk mencari dan mengambil buku hariannya si Sogo. Ia juga mengatakan masa lalunya ke Sogo yang telah membunuh bos klan Irako. Jadi mereka harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk bisa menangkapnya. Sogo pun memulai rencananya untuk menjebak Ryu menggunakan madam Rika. Rencana itu ternyata berhasil. Mereka mendapatkan informasi tentang kematian Uesasawa setelah mengancamnya dengan kejam. Ryu mengatakan kalau mereka sedang membutuhkan uang untuk menghancurkan klan Odani. Jadi mereka memaksa Uesasawa untuk mengambil uang di berangkas. Namun uang tersebut tak cukup. Karena desakan tersebut, Uesasawa memutuskan mencari uang dari keuangan pusat PBB yang terhubung dengan Jin Sakai.
Keesokan harinya Sogo dan Hyoka pergi ke kandang babi tempat di mana pemuda ditahan dan disiksa. Sayangnya pencarian mereka tak menghasilkan apapun. Sogo yang dari awal sudah curiga ke si penjaga peternakan, ia pun membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi si petugas peternakan menolak untuk bekerja sama. Sogo yang naik pitam pun melakukan interogasi dengan kekerasan. Ia mengusir Hyoka keluar dari ruangan dan mulai menyiksanya. Hyoko merasa kalau tindakan tersebut sudah keterlaluan. Ia berniat melaporkan Sogo ke kantor utama, namun rekan-rekannya yang lain mencoba menghentikannya. Saat terjadi kekacauan di luar, Sogo keluar dengan membawa informasi kalau mayat Uesasawa dikubur di sebuah pulau terpencil. Malamnya Sogo dan Hyoka pergi ke rumah bordir untuk sekadar minum dan ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Ginji nongol dan memberikan informasi kalau orang jurnalis sedang mencarinya untuk menyelidiki kasus pembunuhan seorang Yakuza 14 tahun lalu. Hyoka yang mendengar hal ini langsung melaporkannya. Hyoka berasumsi kalau si Sogo sudah terlibat dalam pembunuhan itu, tetapi atasannya tetap bersikeras meminta bukti yang jelas, bukan hanya asumsi saja. Keesokan harinya kepolisian berlayar ke sebuah pulau untuk mencari mayat Uesasawa. Setelah mencari beberapa saat, mereka pun akhirnya menemukan mayatnya. Dan di saat yang sama seorang jurnalis bernama Kosaka menemui kepala kepolisian dan mengatakan ia mempunyai bukti kalau Sogo sudah terlibat dalam kasus pembunuhan Yakuza 14 tahun yang lalu. Akibat kejadian tersebut, si Sogo pun dihentikan dari kasus penyelidikan dan sedang berlangsung. Keadaan pun menjadi kacau balau. Hyoka kemudian pergi menemui Moritaka untuk memujuk dan menenangkannya, namun bujukannya itu tak berhasil. Moritaka pun memerintahkan Nakagawa untuk membalaskan dendam Takashi atas nama klan Odani. Sedangkan Sogo sedang ditahan oleh atasannya, terlihat sedang mengisi dokumen investigasi dan ia mengkhawatirkan akan terjadi pertikaian antara dua klan Yakuza tersebut. Sogo pun berusaha keluar dari kantor kepolisian, namun usahanya sia-sia karena ditahan banyak orang. Sementara itu Nakagawa mulai menyerang klan Nakomura secara brutal dan ia berhasil melukai atasan klan tersebut. Keesokan harinya Sogo dan Hyoka pergi ke rumah sakit untuk mencegah Irako membalas dendam. Ia mengatakan kalau semua kejadian tersebut adalah ulahnya. Irako yang ingin kembali ke klan Odani sebelum bos besar mereka bebas. Sogo juga menjelaskan kalau rencananya itu tak berhasil mulus karena ia sudah membunuh pria yang tak bersalah. Jadi ia mengusulkan mencari jalan damai saja. Irako menyetujui usulannya tersebut, namun ia memberikan 3 syarat, yaitu meminta kompensasi 10 juta yen, surat pengunduran diri dari bos besar, dan menyingkirkan Moritaka. Sogo kemudian menemui Moritaka dan mengatakan syaratnya, namun setelah mendengar syarat tersebut ia langsung menolaknya dan bertekad untuk melanjutkan perang. Hyoka yang stres akhirnya pergi minum dan tiba-tiba Sogo muncul. Ia menanyakan apa yang telah terjadi. Sogo kemudian menjelaskan kalau ia telah pergi ke penjara untuk memujuk bos, namun hasilnya nihil. Bos menyerahkan semua keputusan kepada Moritaka. Hyoka mulai mendesak Sogo untuk menghentikan rencana dan keikutsertaannya dalam pergaulan Yakuza. Ia pun mengingatkan kalau dirinya adalah detektif yang hebat. Ia mengkhawatirkan keselamatan Sogo. Ia belak-belakan menyuruhnya untuk mengakui kejahatan 14 tahun yang lalu. Ketika polisi mulai menangkap anggota klan Kakomura atas tuduhan pembunuhan, si Sogo tiba-tiba menghilang. Setelah 4 hari menghilang si Sogo, Hyoka mengatakan pada atasannya kalau ia curiga Sogo telah diculik. Namun atasannya tak begitu peduli dengan mengatakan mungkin Sogo sedang pergi berlibur. Kemudian Hyoka pergi menemui Ginji dan meminta bantuannya untuk menanyakan kepada Irako tentang Sogo. Tetapi ia tak bisa menanyakan karena mereka berdua bersaudara dan tak mungkin mengatakan kalau ia teman si Sogo. Ginji juga memberikan Hyoka perspektif berbeda tentang Sogo. Kalau keterlibatannya dengan Yakuza bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk mengatur para Yakuza tersebut karena mereka takut padanya. Setelah itu ia pergi ke rumah bordir. Ia pun memberinya buku harian Sogo yang isinya tentang petugas polisi yang korup. Mama Rika juga menjelaskan kalau pembunuhan yang terjadi 14 tahun yang lalu itu adalah ulahnya. Sebagai bentuk balas dendam atas kematian suaminya dan Sogolah yang telah membantu membersihkannya.
Beberapa saat kemudian Hyoka mendapatkan kabar tentang kematian Sogo. Ia merasa sangat terpukul setelah melihat mayatnya dengan kepala matanya sendiri. Tetapi kesedihannya berubah menjadi amarah ketika ia mengetahui kalau polisi telah menutup kasusnya dengan menyatakan bahwa Sogo mati karena overdosis. Padahal jelas-jelas itu pembunuhan, terlihat dari luka tusukan dan ditemukan kotoran babi di dalam perutnya. Ia kemudian bertekad untuk mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan untuk seniornya itu. Ia kemudian mendatangi kandang babi yang ia yakini tempat Sogo disiksa dan dibunuh. Hyoka mulai menggeledah tiap kandang babi untuk mencari kebenarannya, dan benar saja di sana ia menemukan korek api milik Sogo. Hyoka yang merasa marah, ia pun mulai memukuli petugas peternakan yang dipicu oleh keinginan balas dendam. Akhirnya Hyoka bekerja sama dengan Ginji dan Moritaka untuk menghancurkan klan Kakomura, dan saat klan Kakomura sedang mengadakan pesta, klan Odani mulai menyerang. Suara tembakan mulai terdengar dan semua orang menjadi panik. Moritaka menghampiri Irako dan membunuhnya. Hyoka bukan hanya untuk menjebak klan Kakomura, tetapi juga untuk menangkap Moritaka dan mengakhiri perang antara Yakuza. Ia meminta bantuan polisi dan pada akhirnya Moritaka dan seluruh anggota klan Odani tertangkap. Film ini ditutup dengan Hyoka yang mengantarkan buku catatan Sogo ke atasannya. Ia juga menyampaikan laporan yang terperinci tentang kejahatan yang dilakukan oleh atasannya sendiri. Ia kemudian diminta untuk kembali ke kantor sebagai sekretaris, namun ia menolaknya dan memilih tetap bertugas untuk memberantas korupsi. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa diambil dari film ini, tetaplah setia dan berjuang untuk memberantas polisi korup.